Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sungguh kita boleh mengalami kesukacitaan karena karya Tuhan yang dinyatakan untuk kita semua. Saat ini kita masih diberi kesempatan untuk ada dalam perjumpaan, kita berhimpun dengan keluarga kita masing-masing, kita akan membangun ibadat keluarga. Biarkanlah apa yang kita lakukan menjadi sarana bagi kita untuk senantiasa ingat bahwa kebaikan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Mari kita memulai ibadah kita pada saat ini. Dan kita mengambil saat teduh, menyiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita di hadapan tahta Tuhan. Kita kuduskan ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita berasal dari Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang setia pada apa yang sudah diciptakannya dan yang kekal kasih setianya. Amin. Kita akan awali ibadah ini dengan angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 5. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah keluarga ini. Mari kita kembali hampiri tahta Tuhan, kita berdoa, memohon supaya Allah sendiri yang akan menolong kita untuk mengerti apa yang menjadi firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, pada saat ini kami anak-anak-Mu, para keluarga Kristen menghampiri tahta-Mu. Kami bersyukur untuk karya indah-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Engkau adalah Allah yang dalam cinta kasih-Mu yang besar telah memberikan kehidupan bagi kami dan memelihara kehidupan yang itu ada di dalam hidup kami. Engkau dengan kekuatan-Mu telah memungkinkan kami anak-anak-Mu untuk menyelesaikan tugas kami sepanjang hari ini. Dan dalam kerinduan yang besar dalam hidup kami, Engkau telah menanamkan cinta kami kepada Engkau dan kepada keluarga kami. Dan dengan cinta itu pula pada saat ini kami akan menghayati apa yang menjadi firman-Mu.
Sesungguhnya firman yang kuberitakan bagi kami itu juga merupakan perwujudan cintamu, supaya kami boleh tahu dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Ya Allah Roh Kudus, pimpinlah kami, ajarilah kami untuk mendengarkan suara Allah. Ajarilah kami untuk tunduk pada apa yang menjadi firman Tuhan, dan kami belajar mewujud nyatakan firman Tuhan itu dalam kehidupan keseharian kami, supaya firman-Mu tak akan menjadi sia-sia dalam hidup ini. Karena kami adalah pribadi-pribadi yang ada dalam keterbatasan dan ketidakmampuan, kami hanya berserah kepada Engkau, ya Allah Roh Kudus. Terangilah mata hati, pikiran, dan jiwa kami, supaya hanya karena apa yang Kau nyatakan, kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu itu. Mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, untuk dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan dalam hidup kami. Karena hidup kami sering tak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan supaya dengan pengampunan-Mu kami layak untuk menerima rahmat anugerah dan firman Tuhan. Kami mengungkapkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kembali kita akan angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 50A, bait yang pertama dan bait yang kedua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini kita terima dari kitab Kejadian pasal 4, ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Bagian dari kisah kehidupan awal manusia, cerita tentang Kain dan Habil. Dituliskan untuk kita. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya, dilahirkannyalah Habil, adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain persembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya maram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri-seri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habil, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini?
Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi di hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskannya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan meliharanya dalam hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kain adalah putra Adam. Manusia yang berasal dari debu tanah. Pekerjaannya juga bergaul dengan tanah. Ia adalah seorang petani, ia adalah seorang yang bercocok tanam. Korban persembahannya kepada Tuhan pun juga hasil tanah. Kita boleh menyebutnya Kain itu adalah manusia tanah. Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya, itu juga terhubung dengan tanah. Tetapi karena tindakannya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kekerasan yang dilakukan pada adiknya, ketika ia mencabut nyawa adiknya, Kain pada kenyataannya kemudian terbuang dari tanah. Bahkan tanah itu menolak memberikan hasil. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-12, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Itu yang diungkapkan kepada kita. Manusia tanah, tetapi setelah peristiwa itu, ia kehilangan tanah. Manusia tanah, tetapi hidup tanpa tanah. Bukankah ini sebuah ironi, saudara-saudara? Ini sebuah kenyataan yang menyedihkan atas kehidupan Kain. Kain itu seperti tanaman yang tercerabut dari tanah. Tanaman itu kita tahu hidup di dalam tanah dan dari tanah. Tapi ketika ia dicabut dari tanah, maka lambat atau cepat, maka tanaman itu pasti akan menjadi layu. Demikian pula halnya dengan Kain. Seperti tanaman yang tercabut dari tanah. Ia menjadi seorang pribadi yang begitu terpukul, ia menjadi seorang pribadi yang menderita, ia menjadi seorang pribadi yang merana dalam perjalanan kehidupannya ke depan. Bahkan dia sendiri merasakan bahwa dia seolah-olah tidak sanggup lagi hidup dalam penghukuman. Karena penderitaan yang dilakukannya itu. Ayat yang ke-13 memberikan kesaksian kepada kita. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Hukumanku itu lebih besar dari apa yang dapat kutanggung. Artinya bahwa pada saat itu Kain merasakan bahwa apa yang
terjadi atas kehidupannya itu begitu terasa berat. Dia adalah manusia tanah, tetapi hidup tanpa tanah. Dia harus mengawali babak kehidupan yang baru. Tanah bukan lagi menjadi tujuannya karena dia terusir dari tanah. Dia terbuang dari tanah kehidupannya. Kalau kita boleh mengatakan dan membayangkan, selanjutnya kehidupan Kain adalah kehidupan yang kosong, kehidupan yang hampa, kehidupan yang tanpa makna. Tetapi toh, dia harus tetap terus berjalan. Nasi sudah menjadi bubur. Semuanya sudah terjadi. Amarahnya yang meledak-ledak itu berdampak panjang pada kehidupannya. Tapi sesungguhnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bisa bertanya, sebenarnya Kain itu marah kepada siapa? Sebenarnya Kain itu marah kepada siapa? Dia marah kepada Tuhan? Atau kepada Habel? Atau dia marah kepada dirinya sendiri? Kita tidak pernah tahu dengan jelas apa yang menjadi sumber dari kemarahan Kain pada saat itu. Tetapi dikatakan kepada kita bahwa ia menjadi begitu marah saat korbannya itu tidak diterima, tidak diindahkan oleh Allah. Kita boleh membayangkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Kain itu merasakan ketidakadilan di dalam hidupnya. Tuhan menerima korban Habel, tetapi tidak menerima korban Kain. Kemudian wajahnya menjadi muram, dia menjadi malu, dia menjadi marah. Barangkali pada saat itu dia sungguh-sungguh merasakan kegalauan di dalam kehidupannya. Dan satu hal yang mencelakakan hidupnya, saudara-saudara, yaitu bahwa pada saat itu Kain tidak mampu untuk mengendalikan amarahnya. Kain tidak mampu untuk mengendalikan amarahnya. Sekalipun pada saat Tuhan sudah memberikan peringatan. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Itu yang diungkapkan oleh Tuhan. Tetapi toh teman, nyatanya bahwa Kain tidak mampu untuk menguasai kemarahannya. Dan terjadilah tragedi itu. Terjadilah tragedi kemanusiaan. Kain membunuh adiknya yang lemah. Habel mati sia-sia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Dalam kehidupan kita, mungkin kita juga pernah mengalami, merasakan, atau juga bersinggungan seperti apa yang dialami oleh Kain. Merasakan ketidakadilan. Barangkali kita pernah merasakan ketidakadilan. Atau melihat orang lain diperlakukan tidak adil. Kemudian kita menjadi cemburu. Dan kecewa terhadap ketidakadilan itu dalam pandangan kita. Tapi kisah Kain ini saudara-saudara mengingatkan kita. Waspadalah. Waspadalah terhadap kekecewaan yang ada dalam diri kita. Waspadalah terhadap kemarahan yang ada dalam diri kita. Karena dampaknya dinyatakan kepada kita dengan sangat jelas. Dampaknya adalah dampak yang merusak kehidupan. Jika tidak dikendalikan dengan baik. Apa yang disangkakan oleh Kain pada saat itu sebagai pelampiasan rasa gejolak dalam diri atas ketidakadilan yang diterimanya atau ketidakadilan yang didapatkan justru melahirkan ketidakadilan baru. Ini kenyataannya. Dan ini juga memberikan pesan untuk kita dengan sangat jelas, saudara-saudara. Manusia itu sesungguhnya tidak pernah menjadi pahlawan keadilan dengan caranya sendiri.
Manusia itu tidak pernah menjadi pahlawan keadilan dengan caranya sendiri. Kalau kita merefleksikan apa yang terjadi atas peristiwa Kain ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Seolah-olah yang dilakukan oleh Kain pada saat itu merupakan aktualisasi dari pemberontakan Adam dan Hawa. Jadi apa yang dilakukan oleh Kain itu seolah-olah menjadi gambaran aktualisasi dari pemberontakan manusia pertama, Adam dan Hawa. Dalam Kejadian 3 digambarkan dengan sangat jelas dorongan manusia untuk menjadi seperti Allah begitu. Semua tindakannya itu melampaui batas, melampaui pagar. Padahal hidup itu pasti ada pagar-pagar yang sudah ditentukan oleh Allah. Manusia itu adalah mitra Allah. Jelas diungkapkan dalam kitab Kejadian. Bagian awal ketika Allah menciptakan manusia. Manusia itu adalah mitra Allah. Manusia itu adalah rekan Allah. Manusia tidak bisa bertindak seperti Allah. Otoritas itu adalah milik Allah. Tetapi dalam peristiwa Kain dan Habil ini, saudara-saudara, kita tahu. Seolah-olah manusia menempatkan dirinya sebagai Allah. Ia menggeser Allah. Kedudukan Allah digesernya, digantikannya. Oleh karena itu, wujud nyata pemberontakan manusia sesungguhnya nyata juga dalam peristiwa Kain dan Habil ini. Allah itu memegang otoritas atas hidup. Allah itu memegang otoritas atas keadilan dan ketidakadilan. Tapi justru Kain yang melakukannya. Ia melakukan keadilannya sendiri. Dalam bahasa kita. Kain itu melakukan keadilannya sendiri dan justru ini kemudian menghasilkan ketidakadilan. Ini yang terjadi. Kalau kita terus mendalami apa yang terjadi atas peristiwa Kain dan Habil ini, saudara-saudara, seolah-olah juga mau menegaskan kepada kita. Ketika manusia berlagak memainkan peran seperti Tuhan, maka bencanalah yang terjadi. Sekali ketika manusia itu berlagak memainkan peran seperti Tuhan, atau memainkan peran Tuhan dengan otoritasnya yang kuat itu, maka bencanalah yang akan terjadi. Apalagi ketika merasa berhak untuk menentukan hidup dan mati. Adil dan tidak adil. Maka akan terjadi sebuah tragedi. Sekarang bayangkanlah yang terjadi, saudara-saudara. Dua hari terakhir ini, atau 3 hari ya, kita mendengar bagaimana perang terjadi. Ketika Rusia menyerang Ukraina. Kita mengatakan ini adalah tragedi, ini adalah peperangan. Tapi perangan ini seolah-olah menegaskan kepada kita, manusia seolah-olah mau bertindak adil untuk manusia yang lain, begitu. Tetapi di manakah keadilan itu? Jika di dalam perang itu, perang, pembunuhan, terorisme, pembantaian, itu tidak pernah menyisakan atau menghasilkan kebaikan. Yang dihasilkan adalah penderitaan. Seperti juga yang dilakukan oleh Kain. Ketika ia tidak mampu mengendalikan amarahnya, kemudian seolah-olah bertindak adil menurut dirinya, justru menghasilkan penderitaan yang baru. Manusia tanah
itu terbuang dari tanah. Bahkan darah Habil pun berteriak, mohon keadilan di hadapan Tuhan. Kain menjadi pribadi yang terkutuk, dan tanah menjadi tidak ramah lagi kepada Kain. Manusia pada saat itu yang nyata dalam diri Kain selalu mencoba untuk menciptakan keadilan menurut versinya sendiri. Mencoba menciptakan keadilan menurut versinya sendiri. Tapi mari kita ingat, Tuhanlah yang memegang kuasa. Walaupun Kain layak untuk menerima balasan setimpal dengan kejahatannya, Allah sendiri tidak mengizinkan pembunuhan kemudian terjadi kembali atas Kain. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-15 dikatakan kepada kita, firman Tuhan kepadanya sekali-kali tidak, barang siapa yang bunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Diingatkan kembali manusia itu. Tidak boleh ada keadilan versi manusia yang biarkanlah ada, itu adalah keadilan versi Allah. Manusia tidak boleh mewujudkan keadilannya sendiri karena sesungguhnya itu kemudian menghasilkan ketidakadilan. Perang Rusia-Ukraina, saudara-saudara, hari ini yang terjadi. Barangkali para pemimpin Rusia berpikir inilah keadilan yang mau ditegakkan. Tapi mari bersama-sama kita melihat apa yang sesungguhnya terjadi. Kita paham, justru sesungguhnya yang terjadi adalah ketidakadilan. Allah itu menciptakan manusia, menciptakan saya dan saudara-saudara untuk tidak saling bunuh. Menciptakan Kain pun juga seperti itu sebenarnya, supaya tidak saling bunuh, tidak saling menyakiti. Tapi Allah menghendaki supaya manusia itu saling menjaga satu sama lain. Dan sudah selayaknya seharusnya Kain menyadari bahwa dia adalah penjaga adiknya, bukan melontarkan sebuah pertanyaan, aku penjaga adiknya, bukan. Harusnya dia sadar, dia hidup bersama dengan saudaranya. Dia ditempatkan oleh Allah untuk bersama-sama hidup dalam persaudaraan dengan adiknya. Jadi saudara-saudara, andai kata di dunia ini dicari jalan terbaik untuk keluar dari penderitaan, kesesakan, maka persaudaraan itu pasti akan menjadi jawabnya. Persaudaraan pasti akan menjadi jawabnya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita merawat kehidupan persaudaraan kita. Mari kita merawat kehidupan relasi kita satu dengan yang lainnya sebagai keluarga. Karena itulah sesungguhnya yang dikehendaki oleh Tuhan ketika menciptakan kita. Supaya kita hidup dalam satu persekutuan, hidup dalam satu kesatuan. Dan kita tahu, dengan berbuat seperti itu, kita akan menempatkan diri pada posisi yang benar. Kita ini mitra Allah, kerja Allah, teman sekerja Allah. Bukan menggantikan Allah di dunia ini. Kalau kita menghayati apa yang pernah dituliskan oleh sang pemazmur dalam mazmur yang terkenal, Mazmur pasal 23, Tuhan adalah gembalaku. Sesungguhnya peran Tuhan sebagai gembala yang baik, itu juga menjadi peran kita sebagai pribadi yang diciptakan Allah. Manusia tanah yang harus hidup sebagai gembala yang baik pula bagi yang lainnya. Biarkan dengan penghayatan ini, kita akan terus dan terus belajar untuk menata hidup persaudaraan kita
dan bekerja menjadi mitra Allah, bukan menggantikan peran Allah. Amin. Kita mengambil saat teduh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita mengakui bahwa Tuhan telah memberkati hidup kita. Tuhan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Bukan hanya sebagai pribadi, tapi juga sebagai keluarga dan sebagai jemaat. Adalah baik dengan mengingat apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita kepada-Nya. Kita akan berikan persembahan kepada Tuhan dengan satu iringan pujian dari Kidung Jemaat nomor 280 bait 1 sampai bait yang ketiga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita kembali di hadirat hadirat Tuhan, menghampiri kuasa-Nya di dalam doa. Kami boleh menghayati apa yang menjadi firman-Mu, ya Allah, pada saat ini. Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus hidup. Bercermin dari kisah kehidupan Kain. Engkau menantang kami supaya kami hidup dalam persaudaraan, bukan dalam kemarahan dan kebencian. Sekalipun kami melihat banyak hal yang ada di sekitar kami, yang kami pahami sebagai apa yang tidak adil atau apa yang menyusahkan atau yang tidak berkenan atas kehidupan kami, biarkan kami percaya di situ Engkau sendiri yang akan menyatakan kebaikan-Mu dan keadilan-Mu. Supaya kami tidak menggantikan peran-Mu, ya Allah. Karena sesungguhnya kami hanyalah mitra kerja-Mu. Kami boleh belajar ketika Kain menempatkan dirinya seperti Allah, seolah-olah dia menjadi sumber atas keadilan, dan yang terjadi adalah ketidakadilan. Mendorong kepada kami masing-masing anak-anak-Mu ini untuk tahu dan mengerti
di mana posisi kami di hadapan Tuhan. Biarkan kami ada dalam kerendahan hati untuk percaya akan karya Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan ajari kami dengan apa yang sudah Engkau wartakan, supaya kami hidup menjadi gembala yang baik, sebagaimana Engkau adalah gembala yang baik. Gembala yang baik bagi setiap orang yang ada dekat dan bersinggungan dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami juga membawa dalam doa ini persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarkan Tuhan sendiri yang juga akan memberkatinya. Apa yang kami berikan ini adalah berkat-Mu kepada kami. Kami bersyukur untuk apa yang Engkau berikan. Tuhan yang akan menopang kehidupan kami untuk selanjutnya. Dan kami akan tetap beroleh berkat Tuhan. Dan kami akan tetap boleh bersyukur kepada Tuhan. Berkati setiap umat-Mu dalam setiap pekerjaannya. Berkati setiap umat-Mu dalam setiap kehidupan rumah tangganya. Berkati setiap umat-Mu dalam kehidupan mimpi dan harapannya. Berkatilah setiap umat-Mu yang pada saat ini sungguh-sungguh membutuhkan pendampingan-Mu. Yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan-Mu, ya Allah. Supaya hanya karena apa yang Engkau nyatakan dan kerjakan, semua umat-Mu akan boleh mengalami, merasakan kesukacitaan, gembiraan, dan tak boleh bersyukur kepada Tuhan. Bapa, perkenankan kami juga berdoa pada saat ini untuk anak-anak Tuhan yang masih kecil, yang senantiasa membutuhkan bimbingan untuk hidup ke arah Kristus. Tuhan, mampukan setiap orang tua untuk dengan segala kerendahan hati mereka bisa membimbing anak-anak mereka dalam cinta kasih Tuhan, supaya mereka tak boleh bertumbuh di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Para pemuda-pemudi-Mu yang membutuhkan teman hidup, membutuhkan pekerjaan, yang terus berupaya menyelesaikan apa yang menjadi tugas studinya, Tuhan yang akan juga menopang, menyertai, memampukan mereka, supaya mereka tetap ada niat yang kuat, yang kokoh, untuk meraih masa depan yang lebih baik. Karena sesungguhnya kami adalah manusia yang lemah, manusia yang sering gampang putus asa dan tidak berpengharapan. Tapi kuasa-Mu ya Tuhan yang akan menolong, menopang, dan berikan pengharapan kepada anak-anak-Mu. Berdoa pula untuk pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum berakhir. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau yang akan senantiasa menyertai para pemimpin negeri kami, dan para tenaga medis, dan semua orang sukarelawan, ataupun juga semua pribadi yang menjadi bagian dari dunia yang dilanda oleh sakit karena pandemi ini. Mampukan kami untuk berbuat yang terbaik, melakukan yang terbaik, sehingga pada akhirnya pandemi ini akan boleh berlalu hanya karena kuasa-Mu, melalui kerjasama dari setiap orang yang ada dan hidup di muka bumi ini. Kehidupan pelayanan yang ada di KJW Jemaat Malang, kami juga menyerahkannya kepada Tuhan. Berkatilah setiap pribadi, setiap hati yang sungguh-sungguh mau menyerahkan waktu, hidup dan kehidupannya demi kemuliaan nama Tuhan dalam pelayanan. Supaya dengan segala ketulusan hati, maka pelayanan yang diembannya akan menjadi sarana bagi kami gereja Tuhan untuk bertumbuh dan menjadi berkat bagi dunia ini. Bapa di sorga, saudara kami yang pada saat ini ada dalam sakit, keterpurukan, keterasingan, ketidakmampuan, kesendirian, Tuhan juga yang menyertai. Hadirlah tengah-tengah kehidupan mereka semua, mampukan mereka untuk tetap boleh bertumbuh berkembang di dalam segala pergumulan hidupnya, karena sesungguhnya mereka membutuhkan Tuhan, dan ajari mereka untuk boleh merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan yang kekal itu. Bapa, kami percaya akan kebaikan-Mu, dan kami percaya Engkau sendiri telah mendengarkan ungkapan doa kami. Kami mintanya di dalam nama Tuhan kami Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami. Amin.
mengakhiri ibadah ini. Mari kita kembali angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 422 bait 1 dan bait yang kedua. Mari kita mohon berkat Tuhan. Damai dan sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus menyertai hidup kita umat-Nya kini dan selamanya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ibadah keluarga pada saat ini boleh kita akhiri. Biarkan itu menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tetap memiliki semangat, kehendak untuk hidup dalam satu persekutuan kudus. Supaya persekutuan kita di tengah-tengah pandemi ini akan tetap boleh bertumbuh. Dan iman kita juga akan tetap dimampukan untuk bertumbuh dan menghasilkan buah. Tuhan berkati kita.